Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti ganteng. Lho niki sing nutuli jenengan nonton dalu niku. Oh, masyaallah. Mosok nonton ta mboten pinang ya ya sih. Kalau kan Jepang kalian bayar ini. Setelah kertas. Nggih. Kuning istilahnya. Sudah juga kami namun aku aman. Nggih nggih. Saya ingin begini kok. Sidoarjo Gus. Rajo. Langsung nih. Nek bengi ngenten iki lho. Tahu dia nek wis reban. Iya, masya Allah. Orang siap parai. Wah, Orang siap nih banyak-banyak di ini. hantam. Belum. Berapa jam nih perjalanan ini Bang ini? 3 jam. Oh, 3 jam ya? 4 berarti. Bos, Bintang kan Gus? Bintang Selaras. Kita saking apa namanya? Niki anu Gus, menika klub Turski. Klub Turski Turski ya. Sidoarjo. Klub Turski. Singkatan dari Touring Rombongan Silaturahim Ki Kiai. Wah, termasuk pada sore hari ini kita sampai ke Kusudin, yang dimana Kusudin pada rombongan kita orang yang kita cintai. Ada yang hebat, yang diberi oleh Allah untuk memberikan kebahagiaan pada orang yang susah. Amin. Semoga Allah selalu diberi dengan sayani, berkahan dunia dan akhirat. Yang paling utama mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin. Ini kalau lanjut dengan harap-harap ya. Kusudin masih muda. Ini daftarnya nang akabri lho Pak. Alhamdulillah. Keluar dari pondok pesantren Al Jalal Darmawa itu tahun 2007. 2007 itu Pundi Gus? Al Jalal itu Darmawa. Oh, Chandrama. Iya, itu 2007. Kalau dari pondok Butet itu tahun 2003 ya. Ini takkan sampai silaturahmi ini. Kalau kata nyambung kan Bapak. Oke, nanti Gus Salim modok ya. Nah, itu makanya kula. Ya, oke. Lho nanti temu dong Gus. Insyaallah. Nah, ini Tapi Gus. silaturahmi. Bulan ini lah ada toplet ada. Pokoknya tentang putri. Liting kali Gus. Insyaallah. Ya, Insyaallah. kali Gus Salim. Salim terus Sali. Sali. Sebab dia. Di sini sambung silaturahmi. Suatu kehormatan bagi kula, suatu kebanggaan. Insyaallah suatu kebahagiaan dan kula lan waktu padepokan panjenengan selawat kita pun dirawi suatu pertanyaan luar biasa. Kula nggih nyuwun berkah karo panjenengan muga santri lan sedaya sing teng mriki teng dalem niki diwenehi hidayah sing insyaallah inayah insyaallah terutama sama dari dan tinulung oleh dulur sedaya terutama muga saged urip saged kenal agama manusia yang digunakne niku nggih namung selawat namung tapi intine nggih budungane muga-muga teng mriki saged bermanfaat dan melindungi Allah. Amin. Ini tahu. Lain mundi. Kula tahun 89. Cicili tapi tua. Cicili tapi tua. Cicili tapi mukanya tua. Ini kita masuk ke jamaah dikit. Alhamdulillah. Jadi silaturahim pun terus para monggo hanya semata-mata satu ya. Jago-jago ya Allah. Dipilih-pilih Allah. Insyaallah nanti kalau sakit, kalau bisa zikirnya ditambahkan dengan sholawat. Karena kalau zikir belum sholawat, tapi kalau sholawat sudah pasti
Insyaallah. Ini ditambahnya mau. Selawat apa Gus? Nah, kalau nih kurang menit selawat beritan gitu. Terus insyaallah dengan kita bersolawat nanti insyaallah kita juga akan mencintai Rasulullah. Amin. Kalau kita mencintai Rasulullah insyaallah setidak-tidaknya apa yang kita cintai itu akan kita perbuat. Salawat itu akan menuntut kita untuk mencontoh sifat-sifat dan teladan dari Rasulullah. Secara batinnya Nabi akan menuntut dan meminta siapa yang dicintai, dan pasti nanti juga akan ditemui dengan siapa yang kita cintai. Itu yang kami nginep mau. Dalu santai ya, dalu di jam. Mulai mungkin sudah mulai sekitar jam 8, jam 9. Jadi jam 9 insyaallah saya juga biasa nih jam 9 nanti jam 12 ke naik ke gunung sana dua hari. Nyantai kedua nanti subuh pulang. Gua ingin panjenengan istirahat nih. Nggih. Kenapa? Gua jedok namanya, tapi insya Allah pernah digunakan oleh wali-wali Allah, termasuk Gajah Mada, karena di bawah itu kita disimping itu tempatnya abunya semayamnya Raden Wijaya nih, terus di atasnya gua jedok. Ini insya Allah juga pernah digunakan oleh yang pasti Gajah Mada juga di sini. Terus setelahnya juga pernah digunakan oleh Sunan Kalijaga, beliau pernah singgah. Jadi ada makamnya itu bukan makam sama makam itu beda tuh. Ya ada. Nah, kita kan ya ada juga. Cukup. Dengan hal kali ini nenek cinta. Oh iya. Wah, Ingin nenek-nenek juga. mau coba ngecerso ya. Yang anu nih kok. Jim, Ketika yang kedua. Betul masuk di kejadian. Setelah kejadian ini kok tidak masuk beberapa hari, alhamdulillah sekarang sudah masuk beliau. Mas Agus namanya. Kamera pendiku. Wah. Ingkang waktu Mas Agus jenengan dipun anu kali PT Nembus Ayam. Oh iya. Mas Agus kan langsung lari nih. Berdarah nih kau. Ngelungi nih. Lagi nih tatap berdarah beliau. Kita terus dulur walaupun buatan sejarah tapi terus Sakit pun Mas sejarah. Agus. Ludoyong tinggi. Lah beliau asli Ludoyong ya kan. Kalau saya pendatang. Banyak pun nih. Kelas ini kelahirannya Lampung. Cuman keluarganya teng Banten. Terus wis dalu mulai sing keturunannya saking Ngawi. Saya niku Ngawi. Lah gue niku Solo. Pak Ngawi niku Solo. Penampilan batasan Turki. Bahasanya kok halus. Alhamdulillah Gus, pindahan panjenengan. Jadi kalau mau sajane sampun kalau mau Gus, Ranten lo pinten menayu mantu besar nyantai. Sateringe dohor lho Pak. Nggih. Teng masjid pun ini. Langit Loro. Mantun asal maut. Ingat ini gini, dereng dados, cakak-cakan, sepurane gilek gini, dereng caket, jinak nih. Upaya sampeyan ketemu Sukma itu sebenarnya kalau dikaji itu ada ribuan satu ini. Tapi yang paling utama kan sukma dan nyawa itu berbeda. Sukma dan nyawa itu berbeda.
ya sukma itu yang paling dominan itu 4. Makanya kalau orang gila itu sukmanya yang terkadang yang lepas, yang tidak di dirinya, hanya bisa merasakan itu. Ya seperti gini, coba nanti megang ini, jadi nanti seperti halusinasi. Nanti megang ini kalau belum mengerti kan jadi bingung kan. Ya, raga sukma itu bukan berarti raganya tidak ada nyawanya, bukan. Hanya satu sana, satu di sini, atau kemana itu. Berarti sukma itu Ada yang itu tidak akan, dia tidak akan berasa apa-apa, tapi mampu untuk mengorek semua yang ya ketahui, dan bahkan bisa untuk menghantam orang sebenarnya dari sukma. Kalau dikaji lagi, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Makanya kalau kita semuanya naksir seseorang, terus kita duduk semuanya di masjid terus baca ya Allah ya Rahman ya Rahim, nanti ada secara batinnya kita itu yang mengikat dengan sana itu atau menghubungkan mahabbahnya dengan sana, dengan seorang kita cintai, atau mungkin dengan jalur kiri. Kalau jalur kiri itu mungkinnya di kuburan atau di pohon besar sambil foto haji bicara bulan, itu nanti juga secara batinnya ada sukmanya yang ke sana, yang jalur sebelah kiri, sebelah kiri itu yang dimakan korin, sebelah kanan dimana makan dengan malaikat gitu. Nanti kalau dikaji lebih panjang lagi. Kalau kita itu mau menggunakan yang kanan atau yang kiri, kita sempurna kita itu dari segi kesatiannya, jisimnya maupun dari segi batinnya. Ya tinggal manjanda-manjandanya itu. agar semua itu tidak sampai diambil oleh seseorang, tidak sampai Kalau raga sukma itu ada yang sukmanya dirogoh, itu bisa menggunakan bodam atau apa, atau dengan cara uluhiyah, atau dengan cara nanti akan keluar sendiri dengan jalan ilahiyah. Kalau yang berbahaya itu yang dirogoh. Ada amalan khusus memang yang dengan menggunakan bodam, ada yang dengan menggunakan air Al-Quran. Tapi yang paling penting sebenarnya harus pasrah, harus mencari nafas yang paling lembut di dalam diri kita. Jadi intinya ya seperti kita mau tidur itu, ya orang kita kan tidur kapan itu kan nggak tahu. Yang penting santai, ikhlas aja. Kita kan hanya bisa mampu untuk mapan tubuhnya dok. Tapi kapan tidurnya kita nggak tahu. Tapi ketika mau tidur itu yang penting kan pikirannya santai, ikhlas, tidak tergurau nafsu. Kalau gendang turun kan malah tidak turun. Jadi santai. Orang raga sukma juga yang penting kira Allah. orang yang besoknya tidak sampai terasa. Sebenarnya bisa dirasakan, tergantung siapa yang benar, siapa yang Hanya orang khusus saja. untuk melepas. Biasanya sekarang itu sudah mempunyai benteng. Ketika dia mau diikat atau ditarik itu dia bisa. Jadi dia terus dari jin. Nah, jin itu nanti seperti menyampaikan ke dirinya. Jadi bukan sukmanya. Seperti itu. Jadi ada beberapa orang yang bisa melemparkan atau caranya iso belah sukmanya itu beberapa. Saat ini banyak yang masuk ke ini ketika pengobatan, banyak yang masuk dari berapa sukma ke situ. Terus untuk mereka itu dengan tenang atau hanya nafas itu apa? Iya, yang paling penting sebenarnya ya dengan cara beriadah tadi. Kalau Dengan ya. enak. Sebenarnya kelihatannya aja enak, tapi sebenarnya taruhannya ya Wah.
Tapi karena semuanya dinikmati ya wis tidak masalah. Seperti kemarin semalaman saya tidak sampai kilo serbannya kesulit diambil terus dikumpulkan, ternyata enggak. Itu memang ada cara ini mesti, bahkan kalau menurut kan saya lihat kemarin itu tadi malam saya buang ke laut itu memang sudah berumur ratusan tahun. Yang Jadi beliau tadi orang itu yang betapa itu dapat punya pusaka itu. itu orang dari sekitar kita aja. Dan dari salah satu daerah Kepulauan sana. Sekian kali. Tidak juga sih kan. Tidak cuman seperti ini sebenarnya kayak tadi ada seseorang yang sudah berobat itu sampai habis 400 juta. Terus mohon maaf ada juga tadi itu yang kakak dan beradiknya itu dicabuli tadi itu sama salah satu dukun itu. Bahkan ada yang kesini tuh nunggu sampai berapa malam itu ya, kesini minta pokoknya sampai ayo saya antarkan ke tempat orang yang sudah dahulu saya gitu, sampai punya anak. Terus ini sampai nggak sadar. Cuman yang masih beberapa sebenarnya ya dari pasien-pasien itu sendiri yang minta untuk dilakukan itu. Atau yang saya dari sana, ketika saya berobat di sana, sampai saya sekarang punya utang 400 juta. Saya itu dimintain duit terus, dimintain duit sampai rumahnya kejual. Terus dia gitu terus sampai habis 400 juta. Salah satunya yang saya kasih judul Gue Santet bayar 20 juta itu 400 juta itu kena kedukun. Sampai sekarang itu buat bayar utangnya enggak, belum habis cicil. Itu ya gitu. Ini berobat malah dimanfaatkan. Terus juga sebenarnya banyak tantangan sebenarnya yang ngajak beli banyak setiap hari sebenarnya. Entah itu secara batin atau secara langsung. Cuman ada yang tidak dimunculkan. Pak Sabarin ini ya di depan ada darah pagi Yang beliaunya lagi sholat malam di masjid tak biasa. Cuma saya itu yang lumayan berat itu yang pertama itu yang dari lokal itu pernah dari Bali, sempat frontal juga. Yang ini yang terakhir ini dari India, yang datang dari India. Tapi tidak apa-apa, pasrah maaf. Bagi saya yang penting tanggung jawab saya, kewajiban saya lakukan. Selainnya pasrahkan kepada Allah. Hanya kemarin pas saya diundang di rumah sakit Pamekasan, itu di sana juga sempat gempar di mahasiswa Surabaya itu. Karena beliau kan ketuanya RSUD Pamekasan. Nah, ketika saya melakukan pembersihan di sana kan antara supranatural ya antara percaya dan tidak percaya kan begitu. Kalau di segi dari sainsnya seperti apa kok bisa itu kan sedang ada pembedahan, sedang ada operasi. Ya saya santai mawon. Itu sama itunya, sama ketua rumah sakitnya. Kemarin di sini 1 minggu. Jadi ketika pembersihan di sana itu kan ada hampir 14 buku yang ditemukan itu. Kadang kalau malam itunya jalan sendiri. Itunya yang enggak orang itu. Kadang orang datang itu bingung tempatnya kok nggak kelihatan. Ya percaya nggak percaya. Tapi kalau kita anak pesantren itu kan dalam kitab itu sudah ada dulu Rasulullah nggak pernah dan mimpi sihir juga pernah. Ya percaya sama yang gaib itu
wajib, tapi yang penting jangan takut dengan makhluk gaib. Kita percaya sama yang gaib itu wajib, cuman jangan takut dengan makhluk gaib. Percaya dengan yang gaib, dengan makhluk gaib itu beda lagi. Antara percaya dengan yang gaib dengan makhluk gaib itu. Nah, orang kalau cari pesugihan itu juga percaya dengan kegaiban, tapi kan tidak begitu percaya dengan yang maha gaib. Kan lucu ya, orang cari pesugihan dia kan percaya dengan gaib, intinya dia minta ke makhluk gaib, tapi tidak begitu percaya ke yang maha gaib. Padahal kalau mau yang minta ke yang maha gaib kan lebih dasar. Dan juga sana juga gitu, dengan gaib itu sangat percaya, sangat tahu. Makanya kalau sedang meruqyah itu saya sering bicara sama santri itu, bukan pada kepintarannya, bukan pada kehafalannya. Kalau hanya sekedar pintar, jin itu, bahkan jin ifrit itu sangat-sangat pintar. Kalau masalah hafal, ada beberapa jin itu, apalagi yang cacus majus itu hafal Al-Quran, bahkan terjemahnya lebih pintar daripada kita. Kalau masalah pengetahuannya, jin itu lebih tahu. Kalau kita itu kan cuma jerini Rasulullah, terus cuma dengar dari Al-Quran kan gitu kan ya. Tapi kalau jin itu tahu dengan mata kepalanya sendiri. Jadi bukan pada pengetahuannya, bukan pada kepintarannya, bukan pada hafalannya, tapi pada pelaksanaannya. Meruqyah orang kalau masih sering melakukan maksiat ketawain. Boleh koyo aku ya. Macane Al-Fatihah malah diguyu, malah ketawa. Salah satunya ya dengan puasa. Puasa itu ngepasnya Rasul. Jadi untuk menekan nafsu lawamah, supaya amarah itu nanti baru ada energi lahyan. Jadi dikatakan khalifah itu karena kita itu menjadi makhluk yang diperintah Allah. Jadi menyelaraskan diri kita dengan perintah Allah, disesuaikan. Tapi kawan-kawan dukun itu yang penting dilakukan kewajibannya gitu ya. Yang penting kita lakukan ikhtiar kita. Masalah bukan menang kalah, hidup matinya tidak penting. Hidup mati itu malah, mati pun ya suatu kesenangan, hidup pun ya suatu bahagia. Jadi sampai kalau teman-teman yang penting ini yang menolong korban dukun santet, teman-teman semua. Maksudnya bukan santet yang dilawan oleh Gus itu. Jadi teman-teman ini lagi mengurusi anak-anak yang hampir berdua menikah. Si mari ke santet-santet itu. Makanya sekarang lagi di dua anak, alhamdulillah sudah lulusan. Yang mereka tidak mengenal siapa yang melahirkan babynya. Ini lagi menunggu hasilnya nih. Ayah nanti usutin harus gini-gini ya. Nanti seneng. Jadi kalau lagi ngaji itu hadiahnya nanti ditayangkan lagu sufi. Karena saya ingin anak-anak itu dengan sholawat itu yang bisa mengalahkan bukan menyukai sholawat. Terus yang saya lakukan ini sebenarnya adalah buah dari sholawat. Karena sebenarnya seseorang yang suka mengamalkan sholawat itu sejatinya dia pasti akan mencintai anak yatim, apalagi yatim piatu. Jadi itu adalah hikmah dari sholawat. Hikmah dari sholawat itu seperti ini. Jadi ketika kita mencintai Rasulullah, kita pasti akan mencontoh orang yang kita cintai. Karena dengan sholawat kita akan mencintai Rasulullah. Kita pasti juga akan mencintai Rasulullah. Jadi kita itu akan mencontoh orang yang kita cintai. Termasuk yang paling utama ya mencintai anak yatim. Kalau mencintai anak yatim, insya Allah nanti juga akan dicintai oleh Rasulullah. Dan kalau dicintai oleh Rasulullah, itu pasti nanti dicintai oleh Allah. Terus kalau masalah yatim yang panjenengan sampaikan itu kan tidak ada ayahnya meninggal ke sini. Ayahnya meninggal, piatu, ibunya meninggal. Tapi yang ditangani teman-teman ini, mereka yang mulai dari perut ini ingin digugurkan.
diracun dan sebagainya, itu kan hasil zina Gus. Iya. Kalau sudah lahir itu, kalau Gus Jodipin itu menamakan atlet gitu ya. Itu tetap saya kasih. Kalau pendapat saya itu tetap anak yatim ya. Karena ketika seseorang sudah tidak bertanggung jawab atau tidak, berarti dia sudah menelantarkan kan begitu. Maka kalau dikaji dari fikihnya, saya tidak baca fikihnya saja, secara nyata itu insya Allah pahalanya sama seperti anak yatim, sama seperti mengurus anak yatim, sangat-sangat bagus. Kalau suatu saat anak-anak kepingin main-main di sini bisa Gus. Ada berapa masyarakat? Masih sedikit Gus, masih 200-an. Alhamdulillah, insya Allah. Yang baik kira-kira jadi masih inden Gus, masih banyak yang Insya Allah ngambil. nanti saya kesana lah insya Allah. Amin, amin. Candi dan kuliah Insya Allah. dan alhamdulillah diwajibkan untuk menghafal Quran. Ya, ada yang kerdil, ada yang kena leukemia, ada yang sakit, terus balus. Ngefani kali jenengan. Makanya ini ada ayah bersama Gus Udin. Anaknya banyak. Ya ini salah satu makanya saya kasih namakan majelis zikir soal ala dunia wong urip kudu urip, ini salah satunya. Jadi orang hidup itu harus bermanfaat untuk orang lain, itu yang paling utama. Karena semuanya diciptakan Allah itu ada manfaat. Tak jauh, tak apapun, semua yang Allah ciptakan itu ada manfaat. Maka kita hidup juga harus bermanfaat. Nanti kalau kita sudah meninggal nanti itu yang paling penting apa yang sudah kita lakukan yang membantu orang. Maka satunya ajaran agama kita itu yang paling penting kita bermanfaat. Tapi Gus Udin kalau saya lihat itu memang karakternya, menghadapi apa saja itu tenang dengan senyum, itu memang karakter. Kalau bukan karakter saya tidak bisa. Buat susah. Iya, tapi insya Allah dengan sholawat insya Allah jadi seperti itu insya Allah. Karena sholawat itu sejatinya bukan untuk membuat jadi kebal, jaduk, bukan. Orang bersalawat itu intinya untuk membuat hatinya menjadi tenang. Dia seperti huruf alif itu, dia tidak ubah, tidak goyah dengan semua hal yang ada di luar dari itu. Ketika dikasih susah ya syukur, senang, sabar, dikasih nikmat ya syukur. Jadi semudah saja. Jadi semuanya terima yang panjang gitu kan. Nikmat tadi. Bang hidup itu apa? Ya disyukuri saja semua kenikmatan Allah. Nikmat Allah itu luar biasa. Kita bisa melihat, bisa berjalan. Lihat saudara kita yang nggak bisa jalan, saya nggak bisa melihat. Tadi ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Batam, tidak bisa jalan. Nah kita yang bisa bangun pagi langsung berdiri, bisa berjalan, wah, ini nikmat Allah yang sangat luar biasa. Bahkan sering saya katakan kalau semuanya lautan itu dijadikan pena, terus seluruh buku di dunia ini dijadikan daun yang dijadikan buku untuk menulis kenikmatan Allah yang diberikan kita, itu tidak akan bisa, itu tidak akan cukup. Nikmat melihat, nikmat berbicara, nikmat merasakan, nikmat nafas, apalagi kita mau seperti apa lagi? Kalau kita itu tidak minta aja juga. Allah juga sebenarnya tidak membeda-bedakan mana. Mau dia itu orang kafir, orang apa, semuanya diberikan apa sama Allah, diberikan rezeki orang. Semuanya, apalagi kita yang muslim, mau minta gimana? Tergantung bagaimana kita saja. Kalau bersyukur nanti pasti akan terdapat. Kapan hari kan jenengan datangi di kamarnya Mas Agus? Iya. Kan masuk kan? Masuk jenengan nyambangi. Gak masuk, repot saya kalau dia gak masuk. Kameramennya cuma satu ini soalnya. Kalau gak masuk ya repot. Jadi sampai mau pergi ke luar negeri sampai tidak jadi, padahal masih punya apa namanya kan, punya apa ikatan. Di mana kan?
di Aljazair. di Aljazair sampai nggak jadi ke sana. Saya tahu di sini ada di sini nggak digaji, di sana gajinya gede. Siapa yang nyontek? Jarang yang mau gitu. Taruh kayak ini. Alhamdulillah dengan begini dan punya saudara. Berarti seperti teman yang dari saudara-saudara di Batam, dari luar pulau itu memang di YouTube dulu ya kenalnya. Semuanya dari alhamdulillah jadi tambah saudara. Jadi sadar ini memang ya karena satu ini nanti bisa mengganggu ratusan, bisa menjolimi ratusan. Maka ketika satu saja bisa disadarkan atau paling tidak dihentikan itu karena pengobatan kita ini sangat-sangat sebenarnya kewalahan saya. Kewalahan satu hari ini tadi Jimab itu 100 orang itu sudah 3.000 yang daftar satu hari itu 100 sampai kita jam 2 kadang saya malam ya. Jadi kalau paling tidak jarang yang praktek gunain ilmu-ilmu seperti itu kan mengurangi kerjaan saya jadi nggak terlalu berat. Terus dukun pesugihan juga sebenarnya juga berbahaya. Banyak yang di sini itu karena pesugihan itu banyak. Dan juru kunci pesugihan di sini itu sempat saya minta dokumen dari beberapa rekan itu hampir ada 300 juru kunci khusus pesugihan. Dan pesugihan ini juga hampir sama kayak santet itu. Kadang buat syarat di jalan nanti yang orang-orang yang momennya sedang lupa sedang membaca bismillah atau sedang keburu-buru itu nanti bisa ditarik, jatuhkan di jalan, tabrak. Ada salah satu banyak kan? Ada yang diberikan makanan saja bisa jadi santunan. Bahkan ada keluarganya sendiri. Bahkan ada ikan. Dan bahasa-bahasa jin itu tidak sama seperti bahasa kita. Bahasa jin kadang banyak yang ditipu juga. Contoh ada yang numbalkan, niatnya itu numbalkan anaknya. Pokoknya gini, saya mau menumbalkan anakku gitu. Itu kalau bahasa kita kan anak kan cuma anaknya saja, nggak tahu-taunya anak saya itu anak dan saya, bahasa jinnya itu begitu. Jadi dengan bahasa itu dia sudah terikat. Jadi ketika baru melakukan pesugihan baru senang 41 hari mati itu ada bahasa jin itu gitu. Ibuku itu nggak tahunya ya ibu dan aku baik. Nah bahasa-bahasa seperti itu kadang-kadang menjadi jebakan. Terus kalau sudah terjadi ikatan sama jin untuk melepaskannya, Ya tergantung dari mana ikatannya. Ada yang dari nasab, ada yang dari ikatan usul, ada yang ikatan pesugihan dan lain sebagainya. Jadi pelepasannya juga beda-beda. Kalau karena buhul, ya seperti yang dicantumkan Rasulullah, berpuasa 41 hari, ambil dari 7 air tempat yang berbeda. Ada di masjid, sumur, harus sumur yang dikerek, jangan pakai sabun dan lain sebagainya. Kalau yang paling sering itu karena ikatan, dan orang itu kan mohon maaf terkadang sering lengahnya jika disantet, dipelet, didendam itu sebenarnya sudah diikat dulu.